ketika 10 tahun kepemimpinan pertama Presiden Soekarno dan Soeharto itu baik-baik saja, tidak masalah. Tidak seperti Presiden Jokowi yang belum sampai 10 tahun sudah bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya, pemirsa saya dan seluruh bangsa Indonesia selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, setelah menyampaikan pernyataan bahwa bisa Jokowi jatuh sebelum sampai ke akhir masa jabatannya, lagi-lagi JK Yusuf Kala memberikan komentar tentang kepemimpinan Presiden Jokowi. JK mengatakan antara lain, demokrasi bisa berjalan lancar hanya pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Belum sampai 10 tahun periode kedua sudah bermasalah. Masalahnya kelihatannya dari sorotan JK terletak pada politik dinasti dan nepotisme. Menurut JK, bagusnya demokrasi pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi bukan gara-gara dia wakilnya Jokowi, tetapi memang kenyataannya begitu. Dan menurut JK malah di era Soekarno dan era Soeharto itu ketika 10 tahun kepemimpinan pertama Presiden Soekarno dan Soeharto itu baik-baik saja, tidak masalah. Tidak seperti Presiden Jokowi yang belum sampai 10 tahun sudah bermasalah. Kita baca berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul JK.2. Pak Jokowi bagus pertamanya, tapi belum 10 tahun sudah bermasalah. Jakarta, Kompas.com. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, memandang sistem demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami masalah lebih cepat dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. JK, sapaan akrabnya, menilai bahwa kepemimpinan yang demokratis di Indonesia umumnya dapat berjalan selama 10 tahun. Tetapi kini demokrasi sudah bermasalah meski belum mencapai 10 tahun. Lebih cepatnya terjadi sekarang ini, belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia. Ini dengan segala macam masalahnya, kata JK dalam acara Habibie Demokrasi Forum di Jakarta, Rabu 15 November 2023. JK menilai demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan dengan baik pada pemerintahan periode pertama Jokowi pada 2014-2019 lalu. Namun, belakangan ia menganggap ada masalah dalam demokrasi di Indonesia, sehingga sudah tepat agar masa jabatan presiden dibatasi maksimal 10 tahun. Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ. Saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, seperti tadi dikatakan, demokrasi mulai bermasalah. Karena itu benarlah konstitusi
Harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih, kata JK. Beberapa masalah demokrasi yang dimaksud JK antara lain terkait praktik dinasti politik dan nepotisme. Menurut dia, masalah-masalah itu bahkan muncul lebih cepat di era kepemimpinan Jokowi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. JK berpandangan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sekalipun dalam 10 tahun pemerintahan awalnya tidak melakukan praktik politik dinasti dengan menempatkan anak-anak mereka ke tampuk kekuasaan. Di sisi lain, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kini maju sebagai calon wakil dengan mengubah syarat umur dalam Undang-Undang Pemilu melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Walaupun Tutut atau Siti Hardianti Rukmana, anak Soeharto, Menteri Sosial beberapa bulan, tapi tidak berarti politik dinasti. Hanya menteri saja, tidak mau tampuk kekuasaan, ujar dia. Menarik pernyataan Pak JK ini, sahabat BN. Memang harus kita akui belum sampai 10 tahun kepemimpinan Jokowi memegang tampuk kekuasaan di Indonesia, demokrasi sudah bermasalah. Dan urgensi masalahnya memang terletak pada dinasti politik dan nepotisme. Kita tahu yang sangat kentara dan yang sangat menggelikan sekali ketika anaknya Gibran yang baru beberapa tahun menjabat sebagai wali kota di Solo, usianya pun belum sampai 37 tahun, baru 36, belum sampai 40 sesuai dengan aturan perundangan berlaku untuk jadi capres-cawapres, sudah maju menjadi cawapres melalui cara perubahan atau penambahan dari narasi undang-undang yang lama di MK, Mahkamah Konstitusi. Kenapa tidak menggelikan ini, sahabat BN? Sahabat BN, sangat memprihatinkan kita ketika usia kemerdekaan kita sekarang sudah mencapai 78 tahun. Demokrasi kita di otak-atik seperti ini. Apakah ke depan ini 5 tahun lagi kita akan maju ataukah akan mundur ke belakang? Pertanyaan besar yang mungkin perlu kita jawab bersama. Nepotisme ini atau dinasti politik ini menjadi malu bagi pemimpin, harusnya menjadi malu. Sebab di sini terlihat sekali bahwa seorang pemimpin kalau melakukan dinasti politik, kalau pro kepada anak-anak menantu atau keluarganya untuk menempatkannya di posisi-posisi strategis, harusnya malu. Kenapa tidak malu? Karena bagaimana dengan orang-orang, dengan rakyat, dengan pejabat-pejabat lain yang mungkin saja jauh lebih kompeten dari dia, yang mungkin saja jauh lebih senior dari dia, yang mungkin saja jauh lebih tepat dibandingkan dia duduk di sana. Sahabat BN, memang sulit diungkapkan dengan kata-kata apa yang terjadi di negara kita saat ini. Ketika anak seorang presiden yang seusia itu didorong menjadi wakil presiden, apakah tidak ada orang di Indonesia ini lagi yang akan menempati jabatan wakil presiden? Sahabat BN, kita bayangkan nanti
di tengah-tengah era globalisasi dunia yang seperti ini. Negara kita dipimpin oleh seorang anak yang masih berusia 36 tahun. Sahabat BN, kita memang sangat mengharapkan munculnya kaum milenial, munculnya anak-anak muda tampil ke permukaan negeri ini. Tetapi tentu saja kemunculan anak muda itu, kemunculan kaum milenial itu tidak mendobrak apa-apa yang menjadi kepatutan di negara itu. Kalau anak muda patutnya maju di dunia usaha dan mau memulai usaha dari bawah tanpa embel-embel, disuntikan dana oleh kroni-kroni ayahnya, tanpa embel-embel, diberi fasilitas ini dan itu karena ayahnya pejabat. Itu yang diinginkan kaum milenial oleh negara ini. Karena kaum milenial yang maju dari nol untuk membangun usaha, yang maju dari nol untuk membangun karirnya di dunia politik, membangun dari nol untuk meniti karirnya di pemerintah atau di eksekutif. Katakanlah dia sebagai karyawan, mulai dari melipat surat, mulai dari mengantar surat, mulai dari menyapu, dan dia merangkak naik pelan-pelan nanti sampai ke puncak dengan matang. Kalau itu yang terjadi pada generasi muda kita, barulah negara ini nanti kuat. Tetapi kalau yang muncul ke permukaan, generasi muda dikarbit, begitu lompat, ini lompat. Bayangkan nanti rapuhnya negara kita ini ketika kita bersaing dengan negara-negara dunia lain. Era globalisasi ini tidak sedikit pun ada kesempatan bagi suatu negara untuk berlindung dari persaingan global. Persaingan global itu menuntut kematangan pemimpinnya. Mari kita cintai bersama negara dan bangsa kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.